Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Mimin mohon maaf, sudah lama sekali Mimin tidak update drama Korea karena kesibukan. Oke, langsung aja ya guys. Rangkuman drama kali ini berjudul Red Balloon. Kali ini tentang perselingkuhan, persahabatan, dan keluarga yang luknut, di mana Engkang yang diperankan oleh So Ji Hye bersahabat dengan Han Bada yang diperankan oleh Hong So Hyun. Mereka mulai berteman pada saat SMA, yang mana pertemuan mereka ini terjadi karena ketidaksengajaan. Pada saat itu Han Bada, seorang murid yang tajir, membawa oleh-oleh dari luar negeri untuk teman sekelasnya. Ketika ia memberikan hadiah pada temannya, tiba-tiba guru datang dan salah satu benda yang ia bawa terjatuh, yaitu berupa lipstik. Dan lipstik yang menggelinding ini ke bawah kolong mejanya Engkang. Lalu Engkang pun mengambil lipstik itu dengan kakinya, lalu mengambilnya. Han Bada yang dihukum guru untuk membersihkan toilet atas kesalahannya telah membuat ricuh kelas, dan Engkang yang bermaksud untuk mengembalikan lipstik itu, tetapi si Han Bada ini malah memberikan lipstik itu pada Engkang. Jadi semenjak saat itu mereka berdua bersahabat. 20 tahun berlalu, Engkang dan Han Bada tetap bersahabat. Han Bada bisa dikatakan menjadi orang yang sukses. Ia berbisnis desain perhiasan. Engkang bekerja dengan Han Bada. Setiap kali Bada meminta tolong, Engkang selalu siap sedia melaksanakannya. Dimulai dari mengantar dokumen, mengantar perhiasan, bahkan mengurus anaknya yang bernama Ko Mipong. Dan karena Engkang sering mengurus Mipong, ia pun menjadi dekat pula dengan Ko Chawon yang diperankan oleh Lee Sang-won, yaitu suaminya Han Bada. Sebenarnya, Engkang dan Chawon itu telah saling mengenal terlebih dahulu sebelum akhirnya Ko Chawon memilih untuk menikahi Han Bada. Saat ini, Engkang memiliki kekasih yang bernama Kwon Tae-ki, diperankan oleh Sul Jung Hwan. Mereka menjalin hubungan asmara selama 4 tahun dengan tidak cinta menurut Mimin. Ketika Tae-ki diterima menjadi PNS, ia tidak memberitahu Engkang karena memang Tae-ki tidak mencintai Engkang. Lalu Bada mengadakan pesta kecil atas kelulusan Tae-ki. Karena Tae-ki tidak mencintai Engkang ini, makanya Tae-ki pun berselingkuh, dan selingkuhannya itu hamil. Tetapi tentunya Tae-ki bergembira dong dan berniat menikahi selingkuhannya. Namun Engkang yang mengetahui hal ini tentunya marah dan memaksa Tae-ki untuk bertemu dengan orang tuanya. Jadi sebenarnya Engkang ini sudah tahu kalau pacar ini toksik ya, tapi tetap bertahan gitu kan, demi bisa menikahinya gitu. Jadi untuk apa mempertahankan hubungan ya menurut Mimin ya? Menurut Mimin sih aturan putus aja secepat mungkin daripada mempertahankan pria luknut gitu. Lalu si Tae-ki ini pergi ke rumahnya Engkang ya kan, karena ajakannya Engkang. Namun ia merasa tidak cocok nih dengan keluarganya Engkang, karena ketika dia pertama kali berkunjung ke rumah Engkang, first impressionnya itu pintu gerbang yang jatuh ketika dibuka, lalu lantai yang berderit, karena rumah itu adalah bangunan tua, jadi wajar aja sudah mulai rapuh gitu ya. Bahkan si Tae-ki ini sakit perut ketika makan bersama keluarga Engkang. Hal ini dikarenakan ibunya Engkang bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Ia selalu membawa makanan sisa dari restoran itu lalu disediakan pada Tae-ki. Pada akhirnya Tae-ki ini sakit perut, dan Tae-ki pun tidak jadi menikah dengan Engkang. Dan Engkang pun menghancurkan hari pernikahan Tae-ki dan sang selingkuhannya. Ibunda Engkang berhenti bekerja karena bertengkar dengan pemilik resto. Lalu ia bekerja sebagai pelayan di rumah keluarga Gemah dan Chawon atas rekomendasi dan hasutan dari anaknya, yaitu Engkang. Engkang merasa sedih atas apa yang ia alami, namun ia baru menyadari satu hal, bahwa ia menyukai Chawon. Bahkan ia pun menyadari kalau perasaannya sudah ada semenjak ia bertemu Chawon untuk pertama kali. Mantan pacarnya Tae-ki menyadari itu. Ia mengatakan pada Engkang nih, namun si Engkang ini selalu menyangkal perasaannya. Si Tae-ki dan Engkang akhirnya putus. Engkang sibuk sebagai asisten Bada, tetapi pada akhirnya termakan hasutan mantannya dan menjadi berpikir dan berprasangka buruk pada Han Bada, teman yang telah membantunya selama ini. Dan disinilah Engkang mulai merasa ingin merebut suami Han Bada. Karena Engkang dekat dengan keluarga Chawon, Ibu Chawon selalu mengatakan, "Andai kau adalah menantuku." Ia mengatakannya pada Engkang. Tentunya ini membuat Engkang merasa senang ya, karena Ibu Chawon menyukai wanita yang bisa mengurus rumah dan dapur dibandingkan wanita karir.
Engkang bahkan mengajarkan les untuk anak-anaknya si kakaknya Chawon, yaitu Ko Gem-ah yang diperankan oleh Kim Hye-sun. Engkang memang bercita-cita menjadi seorang guru sebenarnya. Lalu Engkang mempunyai adik bernama Ensang. Ia sering bekerja paruh waktu, lalu Engkang mencarikan pekerjaan untuknya. Dan jadilah ia bekerja di perusahaan milik keluarga Chawon, di mana direktur perusahaannya adalah kakak iparnya Han Bada, yaitu bernama Ji Nam-chul yang diperankan oleh Lee Seung-jae. Awalnya Ensang itu cuek terhadap sang direktur, namun ia jatuh hati ketika ia diselamatkan oleh direktur Nam-chul dari sebuah insiden. Dia merasa berterima kasih dan ingin membalas kebaikan sang direktur. Ji Nam-chul, anak desa yang dibawa ke kota oleh ayah Gem-ah dan Chawon, diperankan oleh Yoon Ju-sang. Nam-chul merasa berterima kasih kepada ayah mertuanya itu dan mengabdikan diri padanya. Ia adalah lulusan fakultas hukum di SNU, namun ia selalu gagal dalam uji coba untuk menjadi jaksa. Maka untuk sekarang ia menjabat direktur perusahaan atau CEO di keluarganya si Ko Chawon. Pada awalnya, Nam-chul hanya bersimpati terhadap si Ensang. Ia dihibur dengan kelakuan Ensang yang lucu. Lalu mereka pergi dengan karavan ayah mertuanya, di mana sang ayah mertua sangat mencintai karavan itu. Bahkan Ensang berani menggunakan uang perusahaan untuk membiayai pengobatan gigi ayahnya Nam-chul yang ada di desa. Nam-chul yang tidak mengetahui hal itu karena yang dilakukan oleh Ensang ini merupakan penggelapan dana ya. Dan ketika si Nam-chul mengetahuinya, ia merasa takut. Namun si Ensang ini justru meyakinkannya kalau mereka dapat menggantinya nanti bulan depan. Ensang ini terkesan baik, tapi apa yang dilakukannya ini tidak patut untuk dicontoh ya guys. Ensang pun menyewa apartemen studio yang hanya untuk mereka berdua, karena Ensang menyukai direkturnya yaitu Ji Nam-chul. Namun, si Nam-chul menjadi lebih pemberani karena Ensang selalu memicu adrenalin Nam-chul karena sifat wanita ini agresif. Nam-chul bahkan berani meminta haknya sebagai direktur selama bertahun-tahun kepada ayah mertuanya karena ia tak pernah memegang uang. Uang itu dipegang dan dikontrol oleh sang ayah mertua karena ayah mertuanya ini tidak percaya pada Nam-chul. Tapi sepertinya firasat ayah mertuanya benar ya. Pada akhirnya Nam-chul jatuh cinta kepada Ensang dan terbuai dengan wanita penggoda ini. Dan mereka melanjutkan perselingkuhan. Nam-chul selalu berpura-pura ada keperluan ketika akan menemui sang selingkuhan yaitu Ensang. Ia pergi ke apartemen di mana Ensang menunggunya. Mereka berbagi cerita, tertawa, bercanda hingga bercinta. Dan saat itu adalah di mana Nam-chul merasa bebas ketika bersama Ensang. Ibarat kata jiwa mudanya aktif lagi nih. Mungkin si bapak ini puber kedua ya. Perselingkuhan Nam-chul pun akhirnya terbongkar berkat si ibunya Engkang. Karena ibunya Engkang ini udah pro ya tentang suami yang selingkuh. Ayahnya si Engkang itu adalah tukang selingkuh. Jadi gelagatnya tuh udah tahu banget lah si ibunya Engkang ini. Lalu melaporkannya pada si bapak mertuanya Nam-chul. Ayah Engkang dan Ensang adalah supir taksi yang diperankan oleh Jung Bo-suk. Ia bercita-cita untuk menjadi atlet baseball, namun karena suatu insiden atau kecelakaan, ia pun tak dapat mewujudkan keinginannya itu. Ada mimpi yang tertunda. Ia dekat dengan pimpinan KONI, yang notabene adalah ayah dari Gem-ah dan Chawon, yaitu mertuanya si Ji Nam-chul. Pimpinan Ko sering menyewa taksinya, bahkan ia memberikan saran kepada pimpinan Ko untuk menghukum Nam-chul dan Ensang. Padahal pada saat itu si bapak ini tidak tahu kalau ternyata selingkuhannya Ji Nam-chul itu adalah anaknya sendiri yang bernama Ensang, putrinya. Ko Gem-ah, kakaknya Ko Chawon, memiliki kisah lain nih. Ia memiliki cinta pertama yang dimana cinta pertamanya adalah pamannya Engkang, yaitu Choi Dae-geun, diperankan oleh Choi Dae-chul. Mereka harus terpisah karena pimpinan Ko tidak merestui hubungan mereka. Dae-geun dipukuli hingga babak belur agar ia menjauhi Gem-ah. Lalu pimpinan Ko menikahkannya dengan Ji Nam-chul, yaitu putra atau anak kesayangannya pimpinan Ko. Lalu Gem-ah dan Dae-geun kembali bertemu saat Gem-ah nggak sengaja nih menaiki taksi milik Dae-geun. Mereka pun saling tak mengganti nomor telepon karena saling menunggu salah satu dari mereka untuk menelepon. Ternyata cinta mereka ini masih kuat. Bahkan seolah Gem-ah membalas dendam atas perselingkuhan Nam-chul. Jadi ia juga berselingkuh dengan Dae-geun. Ketika mengetahui Nam-chul suaminya berselingkuh, jadi berselingkuh dibalas dengan berselingkuh, itu salah ya guys.
Ketika perselingkuhan antara Ensang dan Namcul terkuak, pada akhirnya Namcul memilih anak-anaknya dan istrinya dan keluarganya daripada bersama dengan wanita yang bernama Ensang ini. Ensang menerima sejumlah uang dari Namcul, yang dimana uang itu ia sumbangkan ke Yayasan Amal. Tentunya Ensang sedih dong dengan keputusan Namcul. Lalu Ensang mendaftarkan diri sebagai relawan kemanusiaan di Afrika. Ya, beramallah karena dia telah melakukan kesalahan gitu kan. Berlanjut ke Engkang. Engkang semakin agresif untuk menarik perhatian Chawun. Lalu ia berterus terang kepada Chawun tentang perasaannya. Chawun menyadari juga kalau ia pun tertarik pada Engkang. Mereka pun melakukan pergulatan yang Han Bada adalah wanita kaya raya yang baik hati. Ia selalu berbagi apapun, terutama pada Engkang. Mulai dari berbagi makanan, pakaian, sepatu, hingga tas. Engkang yang terlahir dari keluarga miskin selalu berpenampilan sederhana, namun ada saat-saat di mana Engkang ingin menjadi seperti Bada. Bahkan Engkang memberikan desain perhiasan yang dibuat Bada kepada pesaingnya si Bada, sehingga perusahaannya Bada mengalami kebangkrutan. Jahat ya Engkang ya. Engkang dianggap sebagai kaki tangan oleh Bada. Meskipun yang Engkang berikan pada pesaingnya itu adalah desain robekan, lalu Bada menuntut Engkang atas perjinahan dengan suaminya dan sebagai kaki tangan pesaing perusahaannya. Bada mengetahui perselingkuhan Chawun dan Engkang karena sang ibu kandung melihat Engkang dan Chawun berciuman di taman. Ibunya memberitahunya pada Bada, dan Bada yang sakit hati melabrak Engkang dan Chawun di sebuah restoran. Bada melakukan konfrontasi pada mereka berdua, karena jika sendiri Bada merasa tidak sanggup karena dia tidak ada backingan, tidak ada orang yang mendukung dia dari belakang. Karena satu-satunya yang mendukung dia dari belakang hanyalah ibunya, makanya dia butuh backingan orang lain. Makanya dia mengkonfrontasi kedua orang ini di restoran. Chawun dan Bada akhirnya bercerai. Tentunya Bada sangat sedih karena tak hanya kehilangan suami, ia juga kehilangan perusahaan dan juga sahabat yang dia anggap saudara. Ia merana karena terbiasa dengan hadirnya Engkang di hidupnya. Ibu Bada yang kesal membuat spanduk tentang Engkang yang berselingkuh dengan temannya, yang dimana mereka sudah berteman selama 20 tahun. Bada yang mengetahui hal ini tentunya melakukan pencabutan laporan kepolisian atas Engkang dan melepas spanduk itu. Jadi Han Bada ini adalah wanita yang ya baik hati lah, biarpun temannya telah melakukan hal buruk, yaitu berselingkuh dengan suaminya, membuat perusahaannya bangkrut, menjadi mata-mata pesaing perusahaannya yang lain, memanipulasi keadaan keluarganya hingga akhirnya bercerai. Tapi Han Bada tetap memaafkan Engkang. Engkang yang melihat hal itu pun kaget dan ia pun merasa bersalah. Di saat Bada kehilangan segalanya, Engkang mendapatkan semua yang Engkang inginkan. Engkang pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Ia pun pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Setahun kemudian, perusahaan Bada kembali jaya. Memang Bada ini adalah tipikal alpha woman. Lalu Engkang memberikan selamat kepada sahabatnya itu atas kesuksesannya. Namun karena si Engkang masih punya urat malu, ia pun tidak menemui Bada. Dia hanya mengirimkan balon merah, yang mana Bada langsung mengetahui kalau itu dari Engkang. Karena Bada tahu kalau Engkang menyukai balon yang berwarna merah. Oke, segitu dulu guys rangkuman cerita dari Red Balloon. Alangkah baiknya kalian melihat atau menonton dramanya dari episode 1 sampai 20 sampai selesai, biar mendapatkan feel kesalnya, feel emosinya terhadap karakter utama yang antagonis. Oke, segitu aja. See you di next drama.